Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergabung dengan seluruh warga Siding. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, selubis kontrol baris, salam SDGs Desa. Pekan ini kita mulai dengan informasi tentang kebijakan evaluasi kinerja pendamping. Berapa kemarin sempat menjadi sesuatu yang menarik di beberapa grup tentang bagaimana evaluasi kinerja. Ini memang berangkatnya harus saling percaya. Kalau nggak percaya objektif dan seterusnya, itu udah saling percayanya nggak ada. Apakah memang layak tidak dipercaya atau kita teman-teman yang salah untuk tidak mempercayai, yaitu bagian lain dari cerita evaluasi kinerja yang dilakukan oleh satu level di atasnya. Tapi yang jelas ini ada satu inovasi kebijakan evaluasi kinerja pendamping yang kita akan dengarkan dari Pusdatin di acara beliau Sarapan SDGs Desa. Kita akan mendengarkan tentang inovasi kebijakan evaluasi kinerja ini seperti apa supaya kita semua mendapatkan pencerahan, terutama teman-teman pendamping profesional. Selamat pagi Gus Ivan. Selamat pagi Gus Koco, ketemu lagi. Iya. Sekalian. Semoga sukses kemarin acara 3 hari. Gus, kita pengen langsung mendengarkan nih dari Gus Ivan tentang inovasi kebijakan dari evaluasi kinerja ini seperti apa, karena beberapa teman merasa ini ada evaluasinya nggak objektif lah, ada kemudian sepertinya ada data yang terlambat sehingga teman-teman pendamping lokal mendapatkan nilai evaluasi yang kurang membahagiakan dan seterusnya. Silakan Gus Ivan. Iya, Gus Koco, kerabat desa sekalian, tenaga pendamping profesional, kemudian para perangkat desa dan juga dinas PMD yang ikut pagi hari ini. Ada beberapa hal dulu Gus sebelum sampai ke sana. Yang pertama, kalau kita lihat di daily report pendamping desa, itu di sana ada
ajakan untuk membuat video ringkas 1 sampai 3 menit gitu mengenai pahlawan desa. Sebetulnya ini satu hal yang harus ada sejak dulu, karena ini sebetulnya kalau bagi Pusdatin itu sebetulnya adalah data juga ini, untuk bisa mengetahui apa yang dianggap penting bagi desa, terutama karena memang beberapa survei belakangan itu menunjukkan makna pahlawan itu, misalnya kalau Kompas menyatakan separuh lebih itu anak muda mengatakan pahlawan yang memperjuangkan kesejahteraan bagi banyak orang. Kemudian 40%-nya, jadi ini 90% itu isinya memperjuangkan kesejahteraan, dan yang 40% itu membela kebenaran. Makanya ini peluang untuk menunjukkan desa, banyak pahlawan dari desa itu, karena memang sudut pandang pahlawan seperti itu, yaitu yang menyejahterakan banyak orang dan yang membela kebenaran. Kemudian kita sudah dialogkan juga di dalam sarapan SDG Desa beberapa waktu yang lalu, pada waktu kita bicara tentang amplifikasi, yaitu diskursus atau wacana, terserah namanya begitu, itu berkembang justru ketika ada tanggapan. Jadi kalau ada satu diskursus atau wacana kita mau buat supaya tidak berkembang, ya jangan ditanggapi. Ya. Tapi kalau kita ingin membuatnya menjadi berkembang, menjadi membesar, maka itu perlu ditanggapi. Makanya kemudian ketika Hari Pahlawan, nanti hari Rabu itu masih ada waktu, dari Senin, Selasa, kemudian Rabu, itu rekan-rekan kita dari desa, dari tenaga pendamping profesional, dari para pegiat, kemudian mungkin juga Pemda yang memang concern kepada desa, ketika membuat video, jangan lupa untuk kita klik, entah itu dikomentari atau diklik like gitu, karena memang ini adalah sesuai teori diskursus, meskipun teori ini dibuat di tahun 60-an, 70-an, saat itu belum ada internet yang seperti sekarang gitu, tapi ternyata terbukti digunakan saat ini, yaitu diskursus membesar, itu indikator kalau di media sosial itu menjadi trending, dan salah satu syarat menjadi trending itu adalah dikomentari atau diklik aja, ya sebaiknya like, karena itu sesama teman kita. Dan itu di negara-negara lain itu digunakan sebagai salah satu cara menjaga keharmonisan sosial, karena dengan cara demikian ujaran-ujaran kebencian dan sebagainya itu bisa diturunkan diskursnya. Justru yang berkembang adalah diskurs untuk berpikir positif, diskurs untuk saling mendukung dalam hal kebaikan. Begitu kira-kira caranya untuk melakukan kebaikan, pendampingan di era digital seperti sekarang ini, ya, yang sempat kita diskusikan secara teoritis dan praktis pada waktu topik amplifikasi, ya, amplifikasi. Itu yang pertama. Kemudian terus program pahlawan desa ini nyambung sama festival pahlawan desanya PDI Perjuangan apa gimana? Enggak nyambung. Enggak nyambung. Kalau itu sudah diumumkan pemenangnya bulan perlu branding yang berbeda ini, karena iya, sudah cukup ini. Iya, betul. Apa brandingnya? Nanti kita langsung ganti. Kalau saya lebih melihat sebenarnya kalau pahlawan itu kan cenderung orang berpikir mereka yang sudah mati, ya. Jadi gelar pahlawan itu biasanya kan diberikan untuk mereka yang sudah almarhum. Gitu. Ya. Kenapa kemudian ini bahasanya Gus Ivan ini, diksinya atau pilihan katanya, kenapa nggak kemudian bicara tentang pelopor desa? Nah, karena kan artinya kalau pelopor itu kan ya memang dia yang merintis, dia yang memulai dan seterusnya.
mungkin akan lebih ini malah ada lagi nih nyambung sama nggak perlu saya baca itu. Saya pikir kalau saya boleh usul sih jangan pahlawan desa lah, pelopor desa gitu, mungkin lebih pada sosok yang menjadi inovator dan menjadi orang yang memulai atau merintis sesuatu yang baru. Tapi silakan itu keputusan di pemilik program. Ya, siap. Silakan lanjut, guys. Ya, kemudian itu yang pertama, kemudian yang kedua, ini supaya tidak salah paham ini, bahwa sejak hari Jumat itu sebetulnya Kementerian Desa sudah menyiapkan aplikasi Android SDG Desa yang versi terbaru. Ya. Tapi sebelum itu dinaikkan ke Google Play, karena kalau dinaikkan itu nanti semua data di aplikasi versi sebelumnya bisa hilang kalau terupdate otomatis gitu. Maka dalam waktu seminggu ke depan itu aplikasi Android yang sudah ada saat ini itu dibuka dalam rangka untuk menampung data supaya enumerator itu bisa segera melepaskan datanya dari Android gitu ya. Jadi para tenaga pendamping profesional, kerabat desa, para perangkat desa, relawan pendata desa ya, segera upload saja yang data yang masih ada di Android supaya tersimpan. Nah, tujuan utamanya adalah menampung data dan kemudian langsung setiap hari itu dialihkan ke tim database untuk cleaning. Kemudian setelah itu langsung dikirim ke web dashboard android.kemendesa.go.id. Jadi jangan berharap sudah kirim kok nggak ada datanya. Memang semua dalam proses diekspor ke web dashboard sdgs.kemendesa.go.id karena analisis dan kemudian rekomendasi kebijakan akan muncul dari sana gitu. Nah, jadi hanya saja untuk Android ini tidak seperti DRP yang begitu ada internet otomatis datanya terkirim. Di Android itu harus klik upload sebelum datanya terkirim. Nah, setiap hari itu ada proses data dialihkan ke server sementara dan kemudian di server sementara itu yang menjadi tempat bekerja teman-teman database dan kemudian dari sana tim database mengirim ke database untuk dashboard SDGs. Jadi setiap hari akan diambil begitu supaya tidak terlalu banyak yang akan dicek. Biasa itu ada salah ketik, kemudian ada yang kosong kadang-kadang, kemudian yang jelas double begitu. Nah, itu yang di cleaning oleh tim database. Jadi yang kedua itu bahwa dibuka seperti itu untuk seminggu ke depan karena supaya setelah itu versi Android yang lebih baru itu bisa diterima oleh rekan-rekan di desa sebagai bahan untuk ke depan, tahun depan, kemudian sisa akhir tahun ini ketika ingin ditambahkan itu kemudian bisa lebih mudah, kemudian lebih stabil, kemudian isiannya juga lebih pasti, sudah seperti web dashboard. Ini kalau kita lihat hari ini yang masuk itu 50 survei individu, 28 survei keluarga. Karena memang belum banyak yang mengetahui kalau terbuka begitu. Total dari hari Jumat itu ada 10.000 survei individu, kuesioner individu, 4.800 kuesioner keluarga, 112 kuesioner RT dan 8 kuesioner desa. Ya. Jadi memang masih harus mengklik supaya bisa terupload. Dan jika tidak bisa, ya, itu kemungkinan memang itu memang sedang
database-nya sedang dialihkan gitu, sehingga server harus dimatikan lebih dulu supaya tidak ada data yang tertinggal gitu. Apakah ada kemungkinan apakah ada kemungkinan untuk tidak bisa masuk karena antri? Ya, tentu saja. Tapi ini sudah dibuka dengan versi yang paling lebar, dan menurut pengalaman pada waktu kita sangat padat-padatnya itu sekitar 3 juta data yang masuk. Ini perkiraan seperti ini kemungkinan tidak akan terlalu mengganggu pendata gitu ya. Dan mungkin yang penting juga di sana adalah dicoba lagi. Kalau hari ini nggak bisa atau terlalu malam, mungkin servernya sedang dibersihkan lagi supaya dipindahkan, cleaning dan sebagainya. Dicoba lagi nanti beberapa jam berikutnya atau hari berikutnya begitu, supaya kemudian datanya masuk, sehingga kemudian kita bisa menggunakan aplikasi Android yang sudah lebih baru, sudah lebih stabil, kemudian fitur-fiturnya nanti bisa lebih mudah ditambahkan sesuai dengan SID, Sistem Informasi Desa, dan sesuai SDGs. Jadi sehingga di situ sudah bisa terlihat, terutama bagi admin desa untuk melihat level SDGs desanya, ya, rekomendasinya seperti itu. Jadi sudah disiapkan aplikasi yang lebih baru, tapi itu baru akan naik setelah tidak ada lagi upload data dari Android yang sebelumnya, yang versi 1.4 sampai 1.8 ya, seperti itu. Nah, itu yang kedua. Baru sekarang kita melihat bagaimana apa yang dimaksud dengan inovasi kebijakan dari Gus Halim. Ya, apa yang dimaksud dengan inovasi kebijakan dari Gus Halim? Ini kenapa ini perlu disampaikan? Karena kita sedang mengalami gitu. Dan kalau kita mengetahui sebetulnya arahnya kemana gitu, dan tadi disampaikan oleh Gus Koco, kalau sebagai pelopor itu kita berani percaya akan mencapai itu. Kalau pengekor itu nunggu fakta dulu. Nah, setelah fakta ada belum tentu percaya karena nunggu fakta berikutnya gitu. Nah, ini memang membutuhkan sudut pandang untuk positif, kemudian yakin ke depan lebih baik, dan yakin kita akan saling mendukung. Benar seperti yang disampaikan oleh Gus Koco. Nah, mengapa ini disebut inovasi? Ini nanti kami akan sampaikan di belakang. Seperti biasa, pada saat kita mengalami, kita tidak merasakan inovasi itu. Orang luar yang bisa merasakan itu. Nah, kebetulan karena lebih sering menjadi pengamat sebelum masuk ke dalam birokrasi, sehingga langsung bisa mengamati sekaligus merasakan inovasi itu. Dan juga sudah bisa memperkirakan bahwa akan banyak kontra inovasi, ada yang merasa diuntungkan dan dirugikan dan sebagainya. Tapi pada dasarnya mestinya memang yang namanya kebijakan itu memilih siapa yang nanti akan diuntungkan. Tidak memang untuk perubahan, jadi yang memang tidak cocok dengan perubahan itu yang memang akan dirugikan. Ini kalau kita lihat, ini sebetulnya inovasi kebijakan pendampingan itu berkaitan terutama dari yang pertama. Jadi yang pertama itu bahwa untuk pertama kalinya, ketika dulu sebetulnya kewenangan itu sesuai dengan PP 47 2015, kewenangan pendampingan ada di Kementerian Desa, tapi kondisi objektif dengan berbagai plus minusnya, ketegangan maupun dukungan begitu, maka kemudian dipindahkanlah pengelolaan pendampingan faktualnya. Faktualnya itu ada di tiap, tadinya kabupaten kemudian provinsi. Dan itu membuat tata kelola untuk melihat pendamping itu tidak sepenuhnya bisa dijalankan. Itu berkali-kali sewaktu menjadi advisor dari Menteri Desa,
sebelumnya, Menteri Eko, itu berkali-kali dalam rapat advisor itu dicek, diuji coba. Ayo kita coba dengan media sosial. Kalau saya ngeklik seperti ini atau Kemendesa ngeklik seperti ini, apakah kemudian ditanggapi oleh seberapa banyak? Ternyata yang menanggapi dari pendamping itu selalu hanya ratusan, di bawah 500. Setinggi-tingginya, karena saya mencatat waktu itu 1.400. Kecuali ketika ada serangan buzzer menjelang 2019, barulah itu lebih banyak dari 1.400. Nah, apa bedanya ketika ada status WA dan kemudian menjadi trending di Twitter setiap hari, ya, karena setelah itu kemudian ada kebijakan di kementerian sehingga tidak muncul lagi gitu. Itu setinggi-tingginya adalah 14.000. Jadi itulah army dari pendampingan, militansi dari pendampingan yang saat ini tersusun sekitar seperti itu. Ya. Jadi dari 34.000 sudah bisa terbayang militansi di 14.000. Jadi itu hasil dari pemusatan dari tadinya di satuan kerja, satker-satker di provinsi menjadi satker pusat. Dan kemudian Gus Halim tadi sampaikan di awal oleh Gus Koco menggunakan diksi yang untuk memudahkan dan relatif tepat, yaitu anak kandung Menteri Desa. Bagaimana mungkin anak kandung Menteri Desa dihidupi, kehidupannya dititipkan kepada tetangga-tetangga di provinsi-provinsi. Maka kemudian ditarik kembali ke dalam satu keluarga besar Kementerian Desa. Dengan adagium, ini anak kandung yang tadinya memang dipelihara oleh tetangga-tetangga yang kemudian sekarang balik lagi. Itu kira-kira sudut pandangnya itu demikian, dan itu punya konsekuensi yang sangat tinggi. Hal-hal yang pada waktu disampaikan oleh Gus Halim itu menimbulkan pertanyaan tidak hanya di luar tapi juga di internal kementerian. Misalnya begini, sebagai anak kandung kita saja yang ngurus, orang tuanya yang ngurus, maka kemudian jenis evaluasi kepada pendamping itu kemudian seluruhnya dialihkan internal kementerian. Ya meskipun sekarang istilah di dalam BPSDM itu menggunakan berjenjang seperti itu, tapi bahwa pendamping itu adalah bagian dari keluarga Kementerian Desa. Nah, jadi artinya apa? Artinya evaluasi tidak lagi ada eksternal. Makanya oleh Gus Halim itu sejak awal itu disebutkan tidak ada peran dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah provinsi, baik untuk menunjukkan kerja dari pendamping, apalagi sampai menunjukkan evaluasi pendamping. Jadi sudut pandang kenapa tidak ada tanda tangan ya, di awal itu ya, kenapa tidak ada perlu tanda tangan pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten pada waktu pendamping ke lapangan. Kemudian bahkan dalam evaluasi, kalau di masa lalu itu evaluasi itu harus dievaluasi oleh pemerintah daerah, kemudian ada yang kecamatan dan pemerintah desa. Itu memang sudah tidak ada lagi, karena itu adalah konsekuensi bahwa anak kandung dipelihara dan dibina, dididik oleh orang tuanya sendiri. Makanya evaluasi ini tidak ada lagi dari pihak luar. Nah, kalau kemudian masih ada lagi, nah itu seperti kata Gus Halim, perubahan yang sangat mendasar itu ya pasti ada yang masih tertinggal di belakang, dan itu akan segera dibereskan supaya jalan lurusnya itu semakin lempang. Maka kemudian pengelolaan semua evaluasi itu menjadi internal. Ya. Contohnya jam kerja. Dulu di awal, di tahun lalu ketika merumuskan rancangan-rancangan ini, itu sempat muncul apakah
hasil dari jam kerja ini otomatis terkirim ke WA atau email kepala desa. Tapi kemudian berkembang lebih lanjut, yang penting kalau tidak ada aduan, maka itu artinya berjalan sesuai rencana. Maka dari situ, sejak tahun lalu itu, konsep aduan itu menjadi sangat penting. Konsep aduan menjadi sangat penting. Seperti di dalam kepolisian, selama tidak ada aduan, maka suatu kejadian dianggap tidak ada. Jadi seperti itu. Nah, orientasinya terutama adalah mendata kalau sampai pendamping itu inovatif sehingga ada aduan-aduan yang sifatnya positif. Jadi salah satu yang disiapkan di dalam daily report saat ini, dan kemudian Gus Halim akan menyusun mulai tahun 2022 kegiatan tahunan, yaitu pendamping teladan di level desa, kemudian level kecamatan. Tinggi-tingginya akan sampai ke level kabupaten. Karena apa? Karena memang itu yang lebih dekat dengan lapangan. Jadi itu ada konsekuensi-konsekuensi seperti itu. Nah, sertifikat, kemudian tanda-tanda semua yang belajar sendiri itu menjadi komponen penting yang nanti akan ikut didokumentasikan di dalam loker dari pendamping, yang kemudian kita sebut si pemberdayaan desa itu, tapi nanti disatukan semuanya di loker pendamping. Kemudian di dalam DRP juga selalu diminta untuk ditunjukkan sebetulnya sudah belajar apa saja. Jadi sertifikat itu bukan sertifikat yang resmi-resmian, tapi untuk menunjukkan sudah bekerja apa saja. Itu akan menjadi nilai tambah nanti untuk promosi seperti itu. Jadi basisnya tidak lagi yang lain-lain kecuali kerja dan inovasi. Jadi arahnya seperti itu. Itu satu perubahan kebijakan yang menurut saya sangat penting dan menarik itu. Kemudian dalam etika pendampingan, ini juga aspek yang diubah oleh Gus Halim. Misalnya disadari bahwa saat ini yang pasti, yang fix, yang pasti bisa dilakukan pendamping adalah melaporkan. Jadi karena itu, dan itu sesuai dengan wewenang di pendamping di Kementerian Desa. Makanya jangan sampai salah paham. Kenapa kok isinya banyak laporan? Karena yakin itu adalah yang bisa dilakukan pendamping. Jadi waktu kemarin ada yang selalu menyatakan, wah ini gimana pendamping harus bisa menangani hukum di desa, menangani itu. Ya, nanti setelah dilatih. Tapi sebelum ada pelatihan, mengharapkan pendamping bisa ini, itu, dan sebagainya, itu kalau dalam bahasa agama ya dolim gitu ya. Jadi makanya menggunakan bahwa yang pasti bisa, yang sudah teruji, dan sudah dihargai oleh pihak lain adalah laporan pendamping. Makanya di dalam etika itu informasi itu masuk di dalamnya. Di dalam etika informasi masuk di dalam. Ini perlu hati-hati ini karena sampai tadi malam misalnya pengisian Monef dana desa itu masih ada yang tidak masuk akal. Ya, misalnya penerima BLT sekian juta di satu desa gitu, itu kan pasti nggak masuk akal. Kemudian padat karya tunai desa sampai 1,2 juta itu kan nggak masuk akal di satu desa. Jadi jangan sampai salah lagi mengisi data. Dan kalau ada kesalahan karena bukan dari kita tapi dari pihak lain, karena model Monef DD itu mengasumsikan kerjasama antar pendamping. Jadi kalau pendamping lain itu melakukan pengkhianatan dengan mengobrak-abrik data, segera dilaporkan, aduan tadi ya, karena itu penting. Dan sekarang seluruh
aplikasi itu sudah disiapkan oleh tim di Pusdatin, siapa yang memasukkan pada jam dan menit berapa. Jadi ada jejak digital yang memang sengaja disusun karena banyak kebutuhan ternyata tentang itu. Kemudian pekerjaan, disadari bahwa terutama di lapangan itu disadari banyak hal yang dilakukan itu di level desa, kemudian kecamatan, terutama yang dua itu, plus koordinasi paling banyak di kabupaten. Makanya di sini dirasakan apakah cocok dengan honornya. Makanya kemudian di dalam etika, di dalam keputusan Menteri Desa 40 2021, itu Gus Halim memutuskan kalau tidak dibayar dengan APBDes, APBD, dan APBN, maka pekerjaan sambilan itu bisa dilakukan pendamping. Jadi tetap bagaimana kalau pendamping jadinya nggak kerja? Ya kalau nggak kerja kan pasti evaluasinya buruk. Kalau nggak kerja untuk pendampingan kan mestinya DRP-nya, daily report pendampingnya juga akan kurang waktu kerjanya. Tapi itu daily report-nya penuh. Berarti dia menipu. Ya kalau menipu harus diadukan. Sehingga kemudian akan menjadi persoalan etika. Dan persoalan etika beda dengan persoalan kinerja. Etika itu langsung surat peringatan sampai pemecatan. Makanya oleh Gus Halim disampaikan nggak usah khawatir kalau ada pekerjaan sambilan, karena memang untuk menambah honor yang sudah teruji. Kemarin kita sudah menguji, memang terutama di Jawa juga ada, tapi terutama di luar Jawa masih di bawah UMP, sehingga nanti kenaikan honor itu menggunakan basis itu. Nah, kemudian itulah sebabnya kemudian pekerjaan itu masuk di dalam etika pendampingan. Kemudian kerjasama, jadi ketika pengetahuan, keterampilan yang pokok dari pendamping itu melaporkan, bagaimana dengan kebutuhan desa? Kalau desanya butuh misalnya menyusun infrastruktur, bagaimana kalau desanya butuh untuk menyusun laporan pajak dan sebagainya? Ya harus, makanya pendamping harus bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk bisa datang ke desa itu dan kemudian melatih kepala desa, perangkat desa seperti itu. Dan ini kami laporkan ke beliau bagaimana para pendamping-pendamping yang inovatif itu sudah melakukan itu, ya, sudah melakukan misalnya pelatihan untuk infrastruktur di Kalimantan yang kita pernah diskusikan itu, mendatangkan ahli dari luar desa. Kemudian di Lumajang waktu itu untuk laporan keuangan desa, maka ada dari pemerintah kabupaten dan sebagainya. Jadi memang informasi, pekerjaan, dan kerjasama itu sengaja dimasukkan Gus Halim ke dalam etika pendampingan. Jadi kalau kita nggak menyadari ini, maka nggak menyadari inovasi yang muncul gitu. Ya. Kemudian yang sangat penting itu adalah pendampingan berbasis wilayah. Jadi Gus Halim melihat bahwa salah satu cara yang paling cocok untuk desa dan kemudian kecamatan, antar desa itu adalah basis wilayah. Karena dengan basis wilayah itu mau tidak mau kita harus selalu datang ke wilayah atau berkomunikasi dengan warga di wilayah tersebut gitu. Intinya pendampingan berbasis wilayah itu mengharuskan kita bekerja. Kalau kita tidak bekerja, pasti wilayah kita berantakan. Gitu. Jadi makanya pendampingan itu kemudian berbasis wilayah yang mau tidak mau membuat kita harus berhubungan dengan pihak-pihak di wilayah itu, dan hubungannya harus intensif. Harus intensif. Mengapa? Karena nanti orientasi wilayah ini digunakan sejak dari pelatihan. Jadi Gus Halim merancang pelatihan untuk pendamping yang wilayahnya kepulauan misalnya, dan ada kebutuhan tentang perikanan misalnya, maka ya pelatihan pendampingnya harus khusus itu. Sementara pendamping yang wilayahnya lebih banyak wisata, maka pelatihan pendamping juga khusus lebih banyak ke arah wisata seperti itu. Jadi
memang basisnya wilayah, dan kita sudah belajar, sudah mendialogkan tentang konsekuensi pendampingan dan pembangunan berbasis wilayah itu perlu data yang detail dan kemudian berbeda-beda untuk tiap wilayah atau sering disebut asimetris seperti itu. Makanya kemudian tugas pendampingan itu kemudian dibagi menurut wilayah. Jadi pendamping di pusat dibagi menurut wilayah, pendamping provinsi demikian dan sebagainya. Kemudian hubungannya itu sudah dipastikan di dalam Permendes 19 2020 bahwa itu bukan supervisor dan buruhnya begitu, tapi mentoring dan menti ya. Jadi ini adalah konsep saling belajar dan cocok menjadi mentor kalau sudah berpengalaman, lebih bijak, kemudian pengetahuan lebih banyak, punya strategi lebih kreatif dan sebagainya. Itu cocok menjadi mentor. Kalau belum ya harus menyadari untuk menjadi menti. Jadi polanya seperti itu, pola edukasi seperti itu. Kemudian di situ sudah jelas perlu mengetahui banyak hal. Ini kata-kata kuncinya itu mengetahui. Belum tentu terampil, tapi mengetahui. Yang harus terampil itu adalah kerjasama dengan banyak pihak. Kemudian wilayahnya diutamakan desa, kecamatan, dan kabupaten. Mengapa itu diutamakan? Pada tahun lalu itu kita melihat apa sih urusan di level desa, urusan di level kecamatan, urusan di level kabupaten, urusan di provinsi, dan urusan di pusat. Gitu. Jadi dibeberkan bagian terakhir dari Undang-Undang Desa tentang pembinaan, Binwas, pembinaan dan pengawasan. Di situ terlihat bahwa urusan yang paling banyak itu adalah di desa, kecamatan, dan kabupaten. Urusan di provinsi menyusut. Urusan di pusat banyak, tapi sudah terbagi menurut unit kerja yang ada di kementerian. Dan Gus Halim menyampaikan bahwa peran ASN harus semakin aktif gitu, karena itu adalah kerja-kerja harian birokrasi. Jadi karena itu kemudian memang basisnya itu adalah terutama desa, kecamatan, dan kabupaten. Tahun depan ini kenapa kita perlu membicarakan evaluasi kinerja? Ini adalah salah satu ide inovasi dari Gus Halim dan Kementerian Desa yang saat ini terwujud dan punya dampak luas. Ya. Itu makanya kita perlu diskusikan. Kemudian ke depan, ketika wilayah diutamakan desa, kecamatan, dan kabupaten, kita akan mendapati satu inovasi yang terwujud lagi, yaitu rapat koordinasi diturunkan dari yang biasanya provinsi menjadi kabupaten. Mungkin di tahun depan beberapa kabupaten yang berdekatan itu disatukan begitu, karena ada perubahan yang sangat mendasar itu, terutama kemudian punya konsekuensi berapa penyaluran anggarannya. Jadi kalau itu menyulitkan, maka sementara digabung, tapi 2023 pasti sudah masing-masing kabupaten. Jadi levelnya turun ke kabupaten. Kemudian yang utama mencatat kejadian lapangan. Jangan dikira bahwa mencatat itu hal yang tidak berguna. Justru dengan data yang ada dari lapangan, maka kemudian bisa mengambil keputusan baik di level desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi serta pusat. Jadi saya kira itu salah satu cerdiknya Gus Halim membuat pendamping mudah melakukan pekerjaan karena basisnya adalah melaporkan, tapi hasil dari laporan itu adalah data. Dan kemudian data itu sekarang sudah sangat mudah, sangat canggih untuk dibuat menjadi rekomendasi bagi kebijakan Pak Camat, ya, kemudian Bupati, Dinas PMD, di provinsi juga, dan sampai ke pusat. Gitu. Jadi kelihatannya sederhana melaporkan, tapi efeknya itu adalah kebijakan sampai nasional. Dan itulah yang sudah dilakukan di Kementerian Desa. Kemudian peningkatan kapasitas dan honor. Ini istilah Gus Halim, memang kapasitas itu harus naik apapun yang terjadi. Intinya
diukur dengan apapun, kapasitas pendamping harus naik gitu. Makanya dibuat di dalam Permendes 19 2020 itu adalah peningkatan kapasitas mandiri. Kalau ada kalau ada sertifikatnya, meskipun elektronik, jangan lupa disimpan, taruh di si pemberdayaan. Karena nanti suatu saat ketika promosi, kemudian ketika untuk pendamping inovatif yang seperti itu akan dibutuhkan. Termasuk kalau tidak ada sertifikat, tapi misalnya ikut di dalam pelatihan-pelatihan virtual, termasuk juga belajar dari YouTube pada menit keberapa sampai keberapa, itu perlu dilaporkan ke dalam daily report pendamping desa, karena itu adalah bagian dari peningkatan kapasitas. Ini penting ini. Akhirnya minggu lalu itu Gus Halim menyampaikan dalam pembicaraan informal gitu. Ada satu kabupaten di mana di situ pendampingnya tidak berubah. Pendampingnya tidak berubah, selalu itu, selalu mereka. Mengapa demikian? Meskipun nama programnya berubah, meskipun kementerian pengampunya berubah-ubah, tapi pendampingnya selalu itu saja. Ya karena memang pendamping mereka itu yang memang mampu. Ya. Jadi ketika ada tes, ketika ada permintaan, selalu mereka bisa memenuhi semua permintaan itu. Nah itu yang dituju oleh Kementerian Desa pada saat ini. Jadi meningkatkan kapasitas pendamping dalam berbagai apapun yang paling mungkin gitu. Sehingga nanti diukur dengan ukuran apapun, pendamping itu memang berkapasitas. Kemudian tentang honor, ada perbedaan antara jenis penghonoran pendamping lokal desa dan pendamping desa dengan tenaga ahli di kabupaten, provinsi, dan pusat. Jadi mengapa namanya tenaga ahli? Karena memang itu basis penghonorannya adalah konsultan. Nah, konsultansi itu punya rate, punya daftar honor itu sampai 20-an juta lebih. Bahkan kalau basisnya sesuai dengan konsultansi yang punya sertifikat yang diakui nasional, itu bisa sampai 40 jutaan lebih. Nah, khusus pendamping lokal desa dan pendamping desa, itu basisnya adalah surat keputusan dari Kementerian Keuangan dan kemudian Kementerian Desa. Itu yang membedakan. Dan itulah yang membuat saat ini misalnya, ini Kementerian Desa sudah sampai kepada surat untuk peningkatan honor bagi pendamping lokal desa itu, dan basisnya itu sudah dinaikkan karena basisnya beda. Kalau basis konsultan itu sudah ada tadi, dan makanya namanya TA itu belum sampai ke taraf honor tertinggi, jadi tidak perlu ada tambahan kebijakan. Khusus PLD dan PD karena basisnya ada keputusan khusus Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, maka ini harus diperbaiki. Dan itu satu hal yang saya kira begitu menyangkut hal ini, Gus Halim menyampaikan secara tegas dengan seluruh upaya harus jadi. Jadi makanya nanti tahun depan, ya pastinya keputusannya akhir tahun ini ya, tapi pelaksanaan tahun depan. Itu juga inovasi mengenai bagaimana honor bisa dinaikkan setelah nggak naik dari 2015 itu bisa berjalan, karena kemudian dengan cerdik juga diketahui oh masalahnya itu, kemudian diatasi. Kemudian yang menarik lagi adalah jenjang karir. Jadi tidak ada yang menduga misalnya bahwa yang namanya promosi itu harus hanya kalau promosi dari PLD sampai ke pusat. Tapi rekrutmen itu diputuskan hanya PLD. Jadi tahun lalu
ketika ada susunan jenjang pendampingan di dalam Permendes 19 2020 itu belum terbayang bagaimana kita mematerialkan, mengimplementasikan penjenjangan karir di dalam pendampingan. Tapi sekarang sudah sangat jelas tentang hal itu. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian komunikasinya berbasis telematika. Jadi basis telematika ini mau tidak mau punya konsekuensi logis, yaitu dari pusat langsung menghubungi bisa sampai ke masing-masing pendamping. Jadi tidak lagi jenjang berjenjang, tapi masing-masing pendamping. Dan memang istilah berjenjang masih digunakan supaya model adaptasi menuju komunikasi berbasis telematika. Masih ingat bahwa satu tugas kami yang saat ini belum terwujud dalam proses oleh tim teknis adalah bagaimana menteri langsung berkomunikasi dengan pendamping satu persatu dan pendamping langsung berkomunikasi dengan menteri satu persatu. Jadi ada jenis aduan khusus bagi para pendamping yang bisa langsung mengadukan kepada menteri desa. Ini satu, kalau bagi beliau istilahnya itu kan biasa, yang namanya sudah berbasis internet ya semuanya bisa langsung. Tapi ini satu inovasi yang sangat penting di dalam konsep komunikasi pendampingan berbasis telematika. Ini beberapa inovasi pendampingan yang perlu kita sadari gitu, sehingga ketika kita melangkah kita menyadari arahnya akan ke sana gitu. Nah, sekarang khusus mengenai bagaimana evaluasi kinerja. Kalau kita bayangkan itu pola inovasinya itu mirip seperti sistem terbuka Windows menuju sistem Mac yang tertutup. Ya. Jadi basisnya adalah sumber honornya dari anggaran Kementerian Desa sehingga dikelola oleh Kementerian Desa sendiri, dikontrak oleh Kementerian Desa. Jadi sudah ada arahan dan kami sebetulnya sudah memberikan informasi dan kemudian contoh-contoh bagaimana electronic sign atau digital signature atau tanda tangan elektronik itu harus dimiliki oleh seluruh tenaga pendamping profesional, sehingga tanda tangan terhadap kontrak, kemudian adendum kontrak dan sebagainya itu tidak ada lagi ke lapangan. Jadi tanda tangan itu langsung dari HP atau tergantung HP atau laptopnya pendamping langsung dengan para PPK yang ada di Kementerian Desa. Jadi tidak ada lagi ketemu di lapangan dan sebagainya. Dan itu sudah ada perintah untuk itu dan kami sudah menghubungi BSSN yang memungkinkan untuk itu. Kalau di Pusdatin itu sudah elektronik signing semua itu. Jadi sudah tidak ada lagi tanda tangan yang terlewat waktunya dan sebagainya, karena dimanapun saya bisa tanda tangan. Nah, hal itu yang kemudian akan dilakukan sehingga di 2022 itu harapan Gus Salim adalah sudah elektronik sign atau digital signature. Kemudian sistem tertutup lainnya adalah ditingkatkan kapasitasnya sendiri oleh Kementerian Desa. Makanya ada dipindah pengelolaan pendampingan ke BPSDM yang memang tugas utamanya itu meningkatkan kapasitas SDM. Jadi memang sejak awal tugas utamanya itu, dan Gus Salim sudah menyampaikan sejak awal bahwa tugas utama kepada pendamping itu dua, meningkatkan kapasitas dan meningkatkan kesejahteraan. Meningkatkan kesejahteraan itu urusan menteri bersama kesekjenan, kemudian meningkatkan kapasitas itu urusan menteri bersama BPSDM. Jadi memang sengaja ditingkatkan kapasitasnya sendiri. Kemudian dimonitor sendiri dan dievaluasi sendiri. Ini yang tadi kami sampaikan di awal. Memang itu konsekuensi sebagai anak kandung, konsekuensi sebagai sistem yang lebih tertutup.
apa kelebihan dan kelemahannya? Seperti kita melihat kelebihan Mac dan kelemahan Windows atau sebaliknya. Dengan sistem tertutup itu tentu saja semuanya bisa lebih terjamin, semuanya lebih mudah dikelola. Ya. Dengan sistem terbuka, mungkin ada inovasi-inovasi dari luar. Sistem tertutup, karena dengan kelemahan itu, maka isinya juga harus inovatif. Karena kalau enggak akan kalah dengan sistem terbuka. Makanya oleh Gus Halim sejak awal, dan kami tetap mengumpulkan, ya, karena salah satu yang diberi tugas di tempat Pusdatin gitu, itu semua inovasi pendamping, apapun jenisnya, itu selalu kami rekam, ya, selalu kami dokumentasikan. Karena ya memang itu sistem tertutup itu kalau di dalamnya tidak inovatif ya bisa malah terlewat gitu. Makanya berani menggunakan sistem tertutup itu karena Gus Halim membuka peluang untuk inovasi-inovasi dari dalam. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan etika. Ya, makanya dalam etika itu tadi aspek kode etik itu menjadi penting karena memang perubahan ini seperti halnya dalam konsep pendidikan itu selalu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi istilah Gus Halim ya selalu 3 itu. Di dalam pendidikan itu selalu peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemudian juga sikap yang mendukung. Makanya selalu 3 hal ini, kalau pengetahuan dan keterampilan tinggi tapi sikapnya nggak mendukung ya nggak akan jalan juga inovasi-inovasi pendampingan. Gitu. Makanya perlu ada etika atau sikap yang mendukung perubahan itu. Kemudian ditingkatkan materialnya. Jadi diketahui bahwa berbicara tanpa kemudian ada material itu kita belajar dari Undang-Undang Desa. Banyak ide yang bagus. Asas rekognisi dan subsidiaritas itu salah satu yang inovatif dari Undang-Undang Desa. Tapi di dalamnya juga sekaligus ada dukungan material dana desa. Dan itu yang membuat berbagai inovasi-inovasi di dalam pasal-pasal Kementerian Desa itu bisa dijalankan. Nah, kita lihat di sini untuk yang aspek material itu honor. Ya. Tahun depan kita akan melihat bagaimana itu bisa terlaksana. Kemudian jenjang pendampingan. Ini sudah mulai muncul di tahun ini. Memang di pertengahan tahun sempat muncul rekrutmen langsung di pusat gitu. Kemudian itu dikoreksi bahwa untuk berikutnya semua rekrutmen adalah PLD. Itu adalah salah satu cara menjaga supaya penjenjangan pendamping itu atau karir pendamping itu bisa jalan. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana evaluasi kinerja ini berubah? Jadi kalau sebelumnya itu dievaluasi juga oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah. Tadi kami sudah sampaikan. Sekarang sepenuhnya evaluasi internal. Evaluasi internal. Jadi evaluasi internal itu kemudian berkaitan dengan kewilayahan, maka sebetulnya di dalam konsep awalnya itu ketika semuanya berbasis DRP, kemudian evaluasi itu yang kualitatifnya adalah basis aduan. Jadi semuanya sudah berbasis kuantitatif, kecuali ada aduan. Kemudian aduan itulah yang kemudian bermetamorfosis menjadi evaluasi kualitatif mentor. Karena di sini ada mentor supaya ada kerjasama mentoring dengan mentinya begitu, dengan pendamping di istilahnya di bawahnya, tapi sifatnya kependidikan ya, bukan soal supervisi di dalam pabrik kepada buruhnya begitu, tapi ini mentor ke menti. Kemudian kalau sebelumnya evaluasinya itu kualitatif dan skornya itu skor-skor kualitatif, maka kemudian sekarang evaluasinya kuantitatif. Dan dipastikan bahwa setiap pendamping yang bekerja itu pasti dia akan dihargai pekerjaannya itu, profesionalismenya itu. Yang kualitatif
itu 30%. Ini nanti kita bisa cek, kita sudah sering diskusikan, angka ini menunjukkan tambahan dari kerja pendamping. Kalau pendamping bekerja penuh, sudah pasti dia ada angka 70 atau C paling atas. Kemudian sebelumnya evaluasi itu sekali dalam setahun. Evaluasi kinerja itu sekali dalam setahun. Dengan adanya aplikasi daily report, maka evaluasi kinerja itu tiap bulan. Evaluasi tahunannya itu di 15 Oktober sesuai dengan keputusan Menteri Desa nomor 40 tahun 2021. Apa sih keuntungan dari evaluasi bulanan? Evaluasi bulanan itu membuat hubungan antara mentor dan mentee harus dekat. Tidak bisa kita mengevaluasi kalau nggak dekat. Jadi ini seperti kaidah para dosen. Kalau dosen nggak pernah mengajar, nggak pernah ketemu mahasiswanya, dia nggak bisa menilai mahasiswanya. Maka relatif dia akan memberi nilai yang tidak merugikan mahasiswanya. Karena kalau merugikan dia akan diprotes. Padahal dia nggak pernah ngajar, nggak pernah melihat mahasiswanya. Makanya nilainya A atau B seperti itu. Nah, ke depan itu memang harus sering bertemu. Jadi setiap mentor bisa melihat apa yang dilakukan mentinya. Jadi tidak ada alasan di dalam daily report itu mentor bisa melihat mentinya yang dilakukan hari ini dan sebagainya. Jadi dan dia bisa menanyakan. Jadi seperti itu. Evaluasi bulanan itu membuat klarifikasi, perbaikan itu bisa lebih cepat. Dan itu memungkinkan adanya evaluasi tahunan itu diumumkan di 30 Oktober. Yang kemudian ada waktu 2 bulan evaluasi bulanannya itu, evaluasi kinerja bulanannya itu untuk membuktikan secara kuantitatif bahwa pendamping ini memang kinerjanya tinggi. Jadi kalau sampai ada kesalahan dalam penilaian tahunan, itu masih ada waktu memperbaiki. Makanya itu pentingnya ada evaluasi kinerja di bulanan. Dan satu hal yang paling penting saat ini adalah bagaimana evaluasi tahunan itu diumumkan di 1 November. Di 15 Oktober. Yang kemudian 1 November bisa membuat berarti saya sudah pasti akan dikontrak tahun depan. Ini satu inovasi kebijakan yang cerdik ini. Karena sebetulnya begini. Harapannya adalah P3K. Harapannya P3K. P3K itu sudah seperti PNS, ini ASN tapi non PNS begitu. Tapi diketahui bahwa syaratnya sangat rumit. Kemudian sangat rumitnya itu begini. Tidak terjamin pendamping yang sudah punya pengalaman atau sudah punya keahlian itu akan menjadi P3K karena di dalamnya ada tes yang sangat serupa dengan tesnya PNS. Kecuali ada kebijakan-kebijakan tertentu. Jadi ini sama dengan sekarang guru honorer menjadi P3K. Ini Kementerian Desa sangat mendalami hal ini. Apakah memungkinkan begitu guru honorer langsung otomatis P3K atau kemudian nanti ada beberapa tahapan yang akan merugikan guru honorer sehingga batal jadi P3K. Jadi kita sangat mempelajari itu. Kalau itu akan aman bagi tenaga pendamping profesional, maka akan diambil P3K. Nah, selama P3K nggak diambil, maka satu inovasi yang menurut kami cerdik itu adalah mengeluarkan evaluasi tahunan di bulan Oktober pertengahan dan kemudian memberikan tambahan waktu 2 bulan untuk yang nilainya dianggap kurang bagus sehingga kemudian masih ada peluang memperbaiki diri. Dan ketika di bulan Oktober itu yang nilainya A dan B itu kemudian bisa otomatis dikontrak pada tahun depan. Itu adalah satu inovasi dari kerja honorer tahunan
tapi secara faktual adalah multi years atau multi tahun. Ya, karena di bulan Oktober sudah tahu kita akan dikontrak tahun depan. Yang sebetulnya basis kontraknya itu terutama adalah basis dari kerja, ya. Bukan basis dari hal-hal yang lain atau kita sebut achieve status berbasis kemajuan, berbasis kerja, bukan ascribe status, bukan status berbasis hal-hal yang sifatnya subjektif gitu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian evaluasi juga sekarang sepenuhnya elektronik. Jadi kalau yang di masa lalu evaluasinya tidak elektronik, sekarang sepenuhnya elektronik, sehingga selalu ada jejak digital. Jadi tidak ada lagi yang mengatakan misalnya evaluasi oleh mentoring, jangan-jangan evaluasi oleh pusdatin itu. Ya, enggak ada seperti itu. Karena kalau ada seperti itu, ada jejak di server yang tidak hilang. Jadi server di Kementerian Desa ada satu bagian yang paling dalam itu adalah selalu mencatat semua kegiatan yang tidak bisa diedit seperti itu. Nah, jadi di sini beberapa sejarahnya sehingga muncul itu, dan sekarang kita bisa melihat jenis inovasinya. Kerja pendampingan itu disusun secara kuantitatif. Jadi ini sering disampaikan Gus Halim sejak Desember 2019. Bagaimana caranya supaya saya bisa sampaikan kepada publik, pendamping itu kerjanya seperti ini. Sekian jam, hari Minggu masih kerja, hari raya masih kerja. Kemudian semua tercatat pekerjaannya. Nah, itu yang kemudian terwujud dalam bentuk DRP, Daily Report Pendamping Desa. Kemudian mengedepankan kemajuan kerja daripada basis subjektif. Proporsi kerja itu 70%. Dan ini tidak akan hilang oleh proporsi subjektif. Nanti kita tunjukkan. Kemudian dinilai oleh internal Kemendesa. Jadi tidak ada lagi khawatir dipindah dan sebagainya, khawatir kemudian nanti dimusuhi di lapangan, karena semuanya basis keputusannya di internal Kementerian Desa. Kemudian ada tadi bulanan, tadi kami sampaikan mengeluarkan pada 15 Oktober sebagai basis untuk kontrak, dan kemudian nanti basis promosi dan sebagainya. Itu cara yang cerdik supaya faktualnya itu kerja multi years. Kemudian ada aspek yang penting juga, kita merasakan bahwa pada bulan Desember terutama, itu praktis kalau kami menganalisis dari sisi data, itu data yang sampai ke kementerian, yang di-input oleh para pendamping, itu sudah tidak tidak normal lagi, sudah turun drastis. Sepertinya pendamping lebih banyak tertuju pada apakah tahun depan dikontrak, apa syarat-syaratnya kontrak, jangan sampai telat waktu dan sebagainya. Jadi tidak nyaman di akhir tahun. Dengan cara ini, kenyamanan kerja itu dijamin oleh Menteri Desa. Jadi kita sudah tunjukkan kemarin bagaimana yang A dan B begitu banyaknya. Ada sampai hampir 30 ribuan itu sudah nyaman itu karena terkontrak tahun depan. Kemudian hasil evaluasi kinerja itu basis promosi atau demosi. Jadi di dalam Kepmen 40 2021 itu sudah mengacu kepada achievement versi yang paling modern. Jadi kalau kita kenal di Google itu tidak lagi melihat ijazah tapi melihat pengalaman dan keahlian inovasi. Nah, itulah yang diharapkan oleh Gus Halim dari cara-cara evaluasi kinerja ini. Jadi basisnya itu adalah basis achievement, bukan basis ascribe gitu. Jadi basis promosinya juga kalau kita lihat di Kepmen 40 2021 itu beliau sudah menyampaikan basisnya ya harus di RP lagi, harus evaluasi kinerja lagi, bukan basis yang lain gitu. Karena itu adalah cara untuk menghargai inovasi, menghargai kerja dari pendamping. Jadi tambahannya, meskipun sekarang ada tambahan yang lain, tapi yang ke depan
itu tambahannya hanya inovasi pendamping. Karena itu menunjukkan bahwa dia cocok naik menjadi mentor karena memang inovatif. Begitu ada masalah ditanggulangi seperti itu. Jadi memang orientasinya itu orientasi kepada achievement yang itu muncul dalam evaluasi kinerja plus inovasi-inovasi dari pendamping. Nah, kita lihat di sini misalnya. Ini kita sudah sama-sama tahu bahwa evaluasi kualitatif satu mentor itu meskipun seperti ini, kalau menurut kondisi sekarang ini yang menilai adalah koordinator. Di bulan depan itu dalam pertemuan dengan Gus Halim itu disepakati bahwa ke depan itu dan sudah dijanjikan itu yang menilai adalah betul-betul mentornya. Jadi mentor bukan lagi koordinator tapi masing-masing mentor sehingga hubungannya lebih dekat, lebih bisa mengetahui plus minusnya sehari-hari sehingga harapan lebih positif itu lebih objektif, lebih mungkin muncul. Ada yang menyaksikan jangan-jangan kalau lebih dekat nanti malah kong kali kong. Ya bisa jadi seperti itu. Tapi ada komponen komponen utama untuk menghindari itu, yaitu bahwa mentor di atasnya akan memberikan pendidikan supaya nggak seperti itu. Dan satu lagi selalu yaitu aduan. Aduan itulah yang kemarin sudah disepakati minggu lalu bahwa khusus pendamping maka semua aduan itu langsung ke PNS BPSDM. Jadi makanya itu untuk menjaga objektivitas ketika melihat aduan. Nah, ini komponennya 70% kerja, 30% adalah evaluasi kualitatif. Banyak yang khawatir, wah jangan-jangan nanti seenaknya evaluasi kualitatif dan sebagainya. Kita lihat ini, nilai C itu 56 sampai 70. Kalau pendamping kerjanya benar, kerja penuh waktu, pasti nilainya 70. Kalau yang nilainya D, ya memang tidak bisa diharapkan. Jadi kalau yang pendamping memang tidak kerja penuh, ya tidak usah diharapkan. Apapun latar belakang, kemudian hubungan dengan mentor dan sebagainya, tapi profesionalismenya ditetapkan di sini. Kemudian ada nilai B dan nilai A. Jadi kita bisa bayangkan, sudah lebih dari jam 7, Gus Koco. Kita lanjut 2 jam juga nggak apa-apa, silakan. Mungkin sedikit, Gus Koco. Silakan. Karena, ya, jadi sebetulnya seperti ini prosesnya. Jadi begitu kita, ini rata-rata jam kerja pendamping 162 jam per bulan, maka nilai ketika jam kerja pasti nilainya 100 ya, karena sudah 100% gitu, di atas 140 jam kerja. Kemudian evaluasi kualitatifnya ini ada 5 komponen. Masing-masing komponen nilainya 0 sampai 20. Masing-masing komponen. Seandainya ini jelek-jeleknya ini, semua ini dikasih nilai 1 saja. 1. Maka evaluasi kinerja akan 74 atau grade-nya B. Jadi nilai yang minimal ketika memberikan evaluasi kualitatif pun asal kerjanya itu penuh, maka grade-nya itu B, yang artinya dikontrak tahun depan. Dan ini kemudian punya konsekuensi-konsekuensi yang lain untuk promosi dan sebagainya. Artinya dengan nilai minimal pun, itulah yang dimaksud oleh Gus Halim bahwa basisnya itu adalah basis untuk kerja profesional dari pendamping. Jangan sampai pendamping yang sudah kerja itu kemudian dinilai buruk. Jadi seperti itu. Makanya nanti dicek kalau di sini belum ada nilainya evaluasi kualitatif, itu berarti dalam waktu
sampai 15 November ini perlu segera mengadu supaya bisa diperbaiki gitu. Seperti itu. Nah ini jadi kembali lagi dengan nilai minimal pun, evaluasi kualitatif minimal pun, itu asal pendampingnya kerja, grade-nya akan B. Ini satu tanda atau makna yang paling dominan ya, untuk menunjukkan bahwa profesionalisme itu sangat dikuatkan melalui evaluasi kinerja inovasi, evaluasi kinerja saat ini. Nah kemudian kalau sampai mentor tidak menilai, maka mentor diberi sanksi. Karena menilai itu, jadi waktu itu memang ya saya mengenang masa-masa bagaimana Gus Halim sangat semangat gitu. Itu kewajiban mentor. Karena mentor itu wajib, sama seperti guru, wajib untuk memberikan pembelajaran. Dan pada akhirnya guru juga wajib untuk mengevaluasi mentinya. Gitu. Makanya istilah Gus Halim dengan demikian, mengevaluasi menti itu adalah kewajiban bagi mentor. Maka muncullah tambahan, ya, muncullah tambahan di apa namanya itu di sini bahwa nomor 18 itu tadinya nggak ada itu, kemudian jadi ada, itu bahwa itu adalah wajib. Mentor wajib memberikan evaluasi kualitatif. Kemudian kita lihat yang nomor 20. Sudah lepas, tidak lagi dipengaruhi oleh pihak di luar Kementerian Desa karena memang anak kandung dari Menteri Desa. Tapi tetap bisa seperti biasa aduan, tetap bisa memberikan aduan yang boleh dipertimbangkan oleh mentor atau BPSDM. Jadi mentor boleh mempertimbangkan aduan dari Pemdes dan Pemda kepadanya, kemudian secara bijak, karena namanya mentor ya harus bijak gitu, untuk mengolahnya menjadi informasi dan kemudian melihatnya, memasukkannya sebagai evaluasi kualitatif. Kemudian yang tadi kami sampaikan, itu kemudian dijadikan bahan untuk promosi. Kita lihat di Permen Desa 19 2020. Ini tadi yang kami sampaikan pada waktu awal itu, pada waktu itu Pak Sekjen Anwar itu memberikan informasi kalau mau berjenjang sesuai dengan LAN itu ya nanti ada istilahnya jenjang tenaga terampil pemula, kemudian terampil pelaksana di pemula di desa, terampil pelaksana di kecamatan, kemudian terampil mahir di kabupaten, kemudian ada terampil pratama di provinsi, lalu penyelia madya, terampil penyelia madya di pusat. Ini ada perubahan yang mendasar pada honor pusat misalnya, karena waktu itu ada utama dan madya dan sesuai Permen Desa 19 2020 semuanya menjadi madya gitu. Jadi ini, dan bagaimana Gus Halim memastikan karir, jenjang karir ini terwujud, yaitu dengan cara promosi itu bisa dari PLD sampai pusat, sementara rekrutmen itu hanya PLD. Artinya begitu ada yang kosong di TA kabupaten, maka itu bukan jatahnya ada rekrutmen TA, tapi jatahnya adalah promosi dari PD. Ketika ada kekosongan di pusat, maka itu bukan pengisian ke pusat, tapi promosi dari TA provinsi. Nah, seperti itu. Jadi ini memastikan adanya jenjang karir. Gitu. Kemudian kita lihat juga bahwa evaluasi kinerja tahunan itu selain untuk yang sifatnya naik, ya, itu juga diberikan kepada yang apa namanya itu, yang perlu diberikan sanksi. Bahkan kalau kita lihat nomor G itu
evaluasi kinerja D berturut-turut 3 kali itu perlu dipertimbangkan karena tidak memberikan manfaat kepada warga desa. Sehingga apakah memang sudah saatnya untuk dipecat seperti itu. Nah, kita lihat di situ. Waktu itu misalnya sempat muncul, kok evaluasi kinerja D 3 kali, berarti 3 tahun. Karena selama ini evaluasi kinerja tahunan, sementara Gus Salim menggantikannya menjadi bulanan. Jadi evaluasi kinerja 3 kali, kemudian 4 kali, ya itu menjadi mungkin karena DRP itu evaluasi kinerjanya harus dibuat secara bulanan. Dan nomor I, jangan lupa itu tetap ada basis edukasi. Tidak ada yang sifatnya kalau istilah beliau itu kedoliman. Jangan sampai orang dipecat padahal belum pernah diberi tugas. Jangan sampai orang dipecat padahal dia belum diberi kesempatan untuk perbaikan. Jadi selalu ada aspek edukasi, ada kesempatan memperbaiki diri. Tapi kemudian bahkan ada kewajiban dari mentor untuk memberikan mentoring selama proses perbaikan diri itu. Baru kalau memang tidak bisa lagi ya bagaimana lagi. Jadi harus dipecat gitu. Nah, satu lagi inovasi Gus Salim adalah bahwa yang namanya telematika aplikasi ya, itu adalah apa adanya. Jadi jangan di otak-atik, jangan di harus ini yang salah aplikasinya dan sebagainya. Enggak seperti itu. Aplikasi biar menjalankan proses kuantitatif sepenuhnya. Kalau ada masalah dan sebagainya, maka dibuatkan kanal aduan. Maka dibuatlah kanal aduan. Nah, kami mengingatkan ini karena begitu pentingnya evaluasi kinerja supaya bisa sesuai dengan kondisi lapangan, maka tidak boleh ada keraguan atau keengganan untuk menyampaikan aduan ketika ada hal yang tidak sesuai. Karena ini seperti tadi, sistem kita ini sudah berubah dari yang terbuka menjadi tertutup. Kalau tidak ada aduan, itu sistem yang tertutup ini bisa kalah ini dengan sistem-sistem yang terbuka yang lain. Maka memang aduan sejak awal, sejak Desember 2019, itu Gus Salim memastikan ini penting. Memang itu adalah cara kerja sistem. Maka memang dibutuhkan kanal aduan yang bersih, jangan sampai tidak bisa dipercaya ini orang yang menerima aduan, kemudian harus aman dan rahasia, kemudian sekarang harus cepat, karena waktunya tinggal sampai 15 November kalau mau ada perbaikan evaluasi kinerja. Misalnya tadi ada yang nanti kita cek, ada perubahan-perubahan begitu, ada yang berbeda begitu, maka harus cepat dan kemudian langsung ditangani. Nah, kanalnya pada saat ini adalah berjenjang di BPSDM, kemudian Humas sudah menyiapkan timnya di call center 15.040. Jadi Humas akan menyampaikan kepada BPSDM setiap pendamping yang mengadukan untuk perbaikan atau klarifikasi evaluasi kinerjanya. Ya, jadi Humas akan menyampaikan ke BPSDM. Demikian juga tim Sapa Desa. Dan kalau ada sebagian dari tenaga pendamping profesional itu kadang langsung mengirim WA kepada Gus Salim. Ya. Tapi semuanya sesuai kesepakatan minggu lalu langsung disampaikan ke BPSDM. Ya, jadi Sapa Desa misalnya itu akan menyampaikan ke BPSDM siapa yang klarifikasi supaya segera ditangani. Karena waktunya ini yang sangat pendek, tinggal minggu ini 15 November supaya tidak ada kesalahan dalam hal evaluasi kinerja. Ya, jadi sampai 15 November terutama yang grade C dan D. Ini ada beberapa indikasi sesuai yang masuk ke Sapa Desa sampai tadi malam. Itu jika laporan bulanan di bulan Oktober, coba dicek. Kalau grade-nya A atau B, tapi di SK 15 Oktober itu C atau D,
itu kemungkinan besar adalah mentor itu menilai setelah tanggal 15 Oktober. Karena basis dari SK di BPSDM itu sampai 15 Oktober. Dan ada mekanisme di dalam BPSDM sendiri yang mewajibkan penilaian ditunggu sampai 15 Oktober. Kemudian jika jam kerjanya 100 di laporan Oktober ini, evaluasi kinerjanya 0, itu sudah pasti itu belum dinilai oleh mentor. Tadi sudah kita tunjukkan bagaimana di dalam Excel tadi simulasi. Kalau 0 itu maka jika 100 jam kerja 100 nilainya 70%, evaluasi kinerja itu 0 ya. Sehingga nilainya C seperti itu misalnya. Atau nilainya ada yang D karena belum ada penilaian dari mentor. Nah, ini hal-hal yang bisa mestinya ya bisa diklarifikasi gitu. Dan kemudian ada perubahan wilayah mentor ya. Ini memang saat ini masih koordinator tapi nanti kepada mentor. Saya kira seperti itu inovasi pendampingan yang sudah mulai ada ya, sudah dirancang dari 2019, 2020 sudah mulai ada bentuknya di 2021 dan hasil-hasilnya sudah mulai ada. Saya kira akan lengkap lagi di 2022 terutama tentang penghonoran. Begitu Gus Koco, kerabat desa sekalian. Oke, Maaf. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa ini materi hari ini tentang inovasi. Cuma ada beberapa catatan Gus yang mungkin perlu saya pertanyakan. Mungkin kalau masih ada waktu boleh dijawab, kalau enggak ya biarkan ini menjadi pertanyaan yang nanti akan mencari jawabannya sendiri kan gitu. Satu tadi disebutkan tentang peningkatan karena anak kandung maka peningkatan kapasitas sendiri. Ini pemaknaannya akan menjadi bertolak belakang ketika kita bicara tentang merdeka belajar. Kalau kemudian peningkatan kapasitas sendiri itu diartikan bahwa Anda dianggap melakukan peningkatan kapasitas kalau mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh BPSDM atau Kementerian Desa, itu artinya merdeka belajarnya nggak ada, karena belajar dari manapun sebenarnya yaitu adalah kewajiban setiap kita untuk belajar meningkatkan kapasitas. Tapi kalau kemudian tidak diakui sebagai peningkatan kapasitas karena ada kata peningkatan kapasitas sendiri, itu artinya kan berarti hanya yang dilakukan oleh bapaknya yang diakui kan gitu. Kalau kemudian kata dia belajar dengan bapaknya tetangga atau dengan tetangga dan seterusnya, maka bapaknya nggak akan mengakui. Ini satu catatan. Kemudian yang kedua tentang peningkatan pengetahuan dan etika, ini menjadi sangat penting menurut saya. Karena utamanya permasalahan kita hari ini adalah di etika. Nah, ketika bicara tentang etika dan konsep yang sekarang ada itu adalah mentor dan mentee, sementara pemahaman mentor itu adalah sebagai pendamping selayaknya guru, dia boleh untuk kemudian cuma perintah memberikan tugas. Karena mentor itu tidak punya kewajiban membantu. Mentor itu hanya mendampingi. Jadi suruh, diomong kamu salah, bisa saja ketika tidak ada standarisasi mentornya itu seperti apa sih? Mentoringnya dari pendamping profesional itu seperti apa sih? Apakah tinggal perintah saja lewat WA, kamu harus kirim gini, kamu kerjakan ini, kirim buktinya, kamu kerjakan, ya bisa aja. Itu kan sama seperti ketika kita punya dosen gitu kan, ada yang dosen diktator, ada yang dosen kemudian sangat terbuka, duduk bareng, ngopi bareng, membedah masalah bareng dan seterusnya. Nah, mungkin ini yang perlu ada standarisasi atau semacam etika mentor itu kayak apa sih? Anda tidak bisa perintah begitu saja kalau Anda sendiri tidak punya ilmunya. Jadi saya sepakat tadi bahwa
tidak harus tidak harus menguasai terlalu detail semua masalah, tetapi semua masalah memang harus diketahui. Jadi ini konsepnya lebih pada bukan sebagai manajer, tapi sebagai leader. Kalau leader itu mengetahui sedikit dari banyak hal. Semua kamu mau ngomong apa, saya paham, walaupun kulitnya. Tapi kalau manajer itu berarti dia menguasai tapi hanya satu bagian. Ngomong pergudangan, ya dia detail menguasai pergudangan. Begitu ngomong logistik, transportasi, oh dia nggak paham. Tapi kalau leader menguasai semuanya, mengetahui semua, tapi memang ada bagian-bagian yang nggak detail, yang kemudian kekuatannya adalah bagaimana membangun jaringan. Nah, yang terakhir, Gus, ini yang mungkin menjadi menarik. Evaluasi tadi haknya ada di mentor. Menti tidak pernah punya hak untuk mengevaluasi. Ini saya merasakan seperti waktu zaman kuliah, itu peraturan. Pertama, senior selalu benar. Nah, yang kedua, kalau senior salah, kembali ke peraturan 1. Lah kan belangsak ini, Gus. Artinya ketika kita bicara mentor ini sebagai pendamping, PLD itu adalah mentor masyarakat. Nah, kalau masyarakat merasa tidak mendapat manfaat dari PLD, lapornya kemana? Bisa lapor apa enggak? Ketika saya ketemu dengan teman kepala desa, sekretaris desa, dia merasa bahwa PLD di sini mah enak, Pak. Di tempat saya dia cuma datang, habis itu foto-foto, rapat juga nggak ngikutin, tapi kayaknya ya bikin laporan aja dengan foto-foto. Habis itu ide dari kita diserap, dibawa ke desa lain, kesannya kayak idenya dia. Tapi sebagai menti, sebagai yang didampingi, ini dia apakah ada jalur untuk melakukan komplain? Gitu. Artinya, pendamping desa di tempat saya ini kerjaannya cuma datang, ngerokok, ngopi, ngobrol sama kaur yang cantik, habis itu pulang cuma foto-foto. Nah, ini mungkin teman-teman PLD mempermasalahkan PD-nya yang nggak perhatian, TA-nya nggak perhatian dan sebagainya. Tapi PLD juga ada yang tidak perhatian dengan desanya sebagai mentinya kan gitu. Nah ini mungkin bagian yang perlu menjadi catatan, Gus. Apakah memang akan ada kanal-kanal pengaduan seperti itu? Karena waktu saya ketemu dengan salah seorang kepala desa dan bercerita seperti itu, saya cuma bilang, saya ada 2 nomor sapa desa, silakan Pak Kades lapor aja ke situ, nama pendampingnya siapa, menurut Pak Kades tidak pasnya di mana, laporkan aja di situ, toh selama berani mempertanggungjawabkan nggak ada masalah. Artinya ya nomor handphonenya jelas, namanya jelas, jabatannya jelas, dia komplain atas sesuatu yang jelas, saya pikir nggak ada masalah. Cuma saya nggak tahu tahapan prosesnya akan seperti apa, handling komplain ini akan seperti apa. Ini publik juga perlu tahu, handling komplain yang dilakukan akan seperti apa. Saya pikir itu, Gus. Saya tidak tahu ini Gus Ivan masih punya waktu atau enggak. Kalau masih punya waktu, monggo dikomentari. Tapi kalau tidak punya waktu, ini mungkin menjadi catatan bersama. Bukan PLD tidak percaya, bukan hanya PLD yang tidak percaya pada objektivitas dari PD tidak percaya objektivitas dari TA, tapi bisa juga menti-mentinya, desa-desanya, kepala desa, kelompok masyarakat yang didampingi, ini sebenarnya juga ada yang tidak percaya dengan PLD. Jadi sama-sama, ayo kita perbaiki diri, ayo kita saling percaya, saling mengembangkan semangat bertanggung jawab, semangat profesional, tetap menjaga peningkatan kapasitas, untuk kemudian selalu juga memiliki etika dan attitude yang baik melaksanakan tugas-tugas pendampingan. Silakan, Gus, kalau akan ditanggapi, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya, sebentar, Gus. Ya. Ada 2. Yang pertama yang pertama tadi, mengapa sih sampai harus meningkatkan kapasitas itu? Kementerian Desa harus meningkatkan kapasitas pendamping. Ini memang satu fakta yang kemudian diketahui Gus Halim dan kemudian akhirnya menjadi fakta umum bahwa memang pelatihan kepada para pendamping itu belum dilakukan
sejak 2016 gitu. Jadi kalau istilah Gus Halim, jangan minta aneh-aneh kalau belum pernah dilatih gitu. Itu sebetulnya orientasinya adalah bahwa Kementerian Desa itu wajib melatih anaknya, melatih pendampingnya gitu. Nah, apakah kemudian boleh mengambil dari tempat lain? Sudah pasti iya. Kenapa? Karena memang dari awal itu supaya ya waktu itu ada istilah kita mau berenang di kolam, berenang, bukan berenang di samudra. Yang Merdeka Belajar berenang di samudra. Kementerian Desa memilih berenang di samudra. Makanya di dalam Permendes 19 2020 itu disebut peningkatan kapasitas mandiri. Bahkan istilahnya di sana ditambahin supaya menunjukkan publik boleh menggunakan kelompok-kelompok belajar publik. Seperti itu, Gus. Jadi khusus untuk ini artinya Kementerian Desa harus melatih, tetapi pendamping sudah pasti sesuai Permendes 19 2020 justru diharapkan mengambil dari sebanyak mungkin sumber dari luar, karena diketahui tidak pengetahuan apalagi di lapangan yang spesifik tadi berbasis wilayah itu sangat luas pengetahuannya. Yang kedua, yang tadi Gus, bahwa aspek penting dari semua hal ini adalah aduan. Jadi kanal aduan itu menjadi sangat penting. Makanya sejak awal itu memang sudah pasti ada pihak di luar pendampingan, misalnya Pemdes dan sebagainya itu yang kemudian bisa melakukan dalam kanal aduan. Seperti yang Gus Koco sampaikan itu, semua yang kepala desa mengadukan pendamping itu juga langsung masuk ke tempat Sapa Desa dan call center, dan langsung memang secara internal itu disampaikan ke BPSDM. Jadi tidak melewati yang lain, tapi langsung ke PNS BPSDM. Memang benar bahwa salah satu yang penting itu adalah kanal aduan. Dan Gus Halim sudah menyampaikan ini harus ya minggu lalu itu sampai ada rapat tersendiri tentang ini, terutama menyikapi klarifikasi 1-15 November ini. Ini harus langsung kepada BPSDM. Harus langsung pada, terus ditanya BPSDM-nya siapa nanti? Kemudian beliau mengarahkan harus PNS BPSDM, karena ini persoalannya di antara pendamping, sehingga harus ada pihak yang lebih netral, yaitu PNS. Kemudian sudah ada konsolidasi setelah itu. Call center ini oleh Humas, kemudian Sapa Desa ini di bawah dikelola oleh Pusdatin, kemudian BPSDM oleh tim PNS-nya Pak Yusra. Ini semuanya termasuk yang misalnya ada yang WA ke Gus Halim, ini langsung semuanya disampaikan ke Pak Yusra gitu. Jadi kanalnya demikian. Memang sesuai dalam Kepmendes itu pihak dari luar itu sekarang posisinya adalah memberikan aduan. Begitu Gus. Seperti yang nomor 20 ini memberikan masukan aduan tentang kinerja TPP, dan itu kemudian disampaikan kepada BPSDM. Jadi memang sekali lagi aspek yang penting itu adalah aduan. Sama seperti banyak yang menyampaikan kritik ini itu, selama tidak ada aduan yang di dalam Sapa Desa itu sudah ada pelatihan supaya rahasia gitu. Di call center juga sama, bahwa itu langsung menjadi rahasia, itu yang dilakukan. Jadi makanya selalu berkali-kali kami sampaikan jangan ragu untuk itu, karena kalau istilah Gus Halim, tahun pertama kedua banyak aduan itu biasa. Kalau tahun ketiga masih banyak aduan itu ya nggak biasa. Jadi tahun pertama kedua ketika banyak aduan harus segera ditangani dengan cepat gitu, sehingga dan dibalikkan kembali seperti selama ini, Gus. Jadi semua aduan itu dijawab kembali ke pengadu hasilnya gitu. Jadi
sehingga bisa mengetahui amanat ini sudah dijalankan. Kiranya 2 hal itu, Gus. Yang satu tadi soal PKM itu peningkatan kapasitas mandiri itu justru lautan itu ya, berenang di lautan, Merdeka Belajar, bukan berenang di kolam renang itu, tapi bahwa Kementerian Desa punya tambahannya adalah Kementerian Desa punya komitmen untuk melatih. Jadi memastikan seperti itu. Tapi tentu saja PKM-nya boleh sampai keluar. Yang kedua adalah basisnya, karena ini pihak di luar Kementerian Desa itu adalah aduan. Dan selama ini, Gus, dari tahun 2020 itu ada perubahan yang berarti bahwa semua aduan itu ditindaklanjuti dan kemudian laporannya disampaikan lagi kepada pihak yang menyampaikan aduan itu. Jadi tidak langsung dijawab terus selesai gitu, tapi kemudian disampaikan langsung dan ketika ada butuh komunikasi berikutnya dijalankan. Kita ketahui bahkan sebagian aduan itu kalau nggak salah ya paling tidak itu ada 3 aduan di tahun 2020 itu yang dijawab dan ditindaklanjuti Gus Halim sendiri ya. Karena ini perlu lintas antar menteri gitu. Begitu Gus Koco, kerabat desa sekalian. Oke, terima kasih. Semoga ini mencerahkan ke semua pihak. Termasuk ada yang sempat masuk ke saya satu bukti screenshot bahwa koordinator provinsi di satu provinsi ini melarang memasukkan mengikuti sarapan SDG sebagai peningkatan kapasitas mandiri. Jadi saya punya screenshotnya juga. Jadi cuma saya tidak pengen gini. Ya. Itu nggak terlalu penting karena memang betul. Ini lebih pada membuka wacana. Jadi saya tidak menganggap yang bersangkutan itu bodoh, tapi mungkin lebih karena memang belum tahu, jadi terlambat tahu. Peningkatan kapasitas itu kalau di channel YouTube aja boleh, apalagi mendapatkan pencerahan dari Kapusdatin, masuk malah jadi dilarang. Nah kemudian sebagai lembaga publik gitu. Pemerintah itu pasti tidak boleh melakukan diskriminasi itu. Jadi itu pegangan utamanya. Jadi tidak ada diskriminasi boleh nggak boleh untuk peningkatan kapasitas mandiri. Karena itu prinsip pemerintahan yang modern seperti itu. Dan pasti tidak pernah ada kebijakan formal melarang ini, itu pasti nggak ada. Karena itu akan melanggar ASN, kemudian nanti KASN sendiri gitu. Karena nggak boleh seperti itu, nggak boleh ada seperti itu. Begitu ya. Terima kasih. Jadi semoga yang belum paham segera paham bahwa ini adalah paradigma baru bagaimana teman-teman Kementerian Desa meningkatkan kapasitas dari anak-anaknya. Jadi memang kadang-kadang ya ibarat kata kita pelihara kambing itu kadang-kadang dilepas aja supaya cari makan di luar gitu kan, supaya dia punya pengalaman makan-makan yang lain, baru nanti masuk ke kandang dikasih makan konsentrat, itu kan cerita yang lain. Oke, yang menjadi berikutnya mungkin saya titip pesan ke Sivan, kalau bicara pengaduan mungkin jangan sampai kita kalah juga dengan layanan logistik gitu kan. Jadi kalau ngirim barang itu sudah sampai di mana, oh ini kalau dari Kalimantan, oh lagi ngumpul di titik di Pontianak, berarti Pontianak sedang terbang ke Jakarta, Jakarta sedang masuk ke Jakarta Timur, oh ini sudah di perjalanan. Jadi mungkin pengaduan juga perlu mendapatkan ada semacam fitur untuk melacak pengaduan saya sudah sejauh mana, karena jangan sampai kemudian ketika digembar-gemborkan silahkan mengadu, tetapi kemudian ada pihak lain yang mengatakan percuma mengadu, orang nggak tahu juga tindak lanjutnya seperti apa. Ini jangan sampai benar. Karena ini bagian yang mungkin tracking pengaduan ya, tracking pengaduan. Itu jadi penting. Saya mohon maaf ke Gus Ivan ini kayak teman, kayak musuh. Jadi kalau orang lihatnya ini kok nyerang Gus Ivan, ini bukan masalah serang atau
sayang, tetapi ini lebih pada bagian bagaimana kita ingin bahwa layanan-layanan yang diberikan oleh Kementerian Desa benar-benar layanan prima, bagaimana kerja-kerja pendamping yang anak kandungnya Kemendes ini benar-benar profesional. Saya pikir itu catatan dari saya. Terima kasih, kita akan berjumpa kembali setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Alhamdulillah hari ini kita bertambah 40 menit karena memang materinya luar biasa, dan saya berharap Gus Ivan materinya bisa di-share karena kayaknya teman-teman berharap sekali ini mendapat materi yang dari Gus Ivan tentang inovasi evaluasi kinerja. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, selubis kentul baris, salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.